Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, berjumpa kembali dengan saya di kesempatan ini ya tentunya dengan izin Allah. Baik, di sini saya akan coba berbagi dengan kalian tentang petisi guru honorer ya, menjelang seleksi tahap 2. 4 petisi yang sudah dilakukan pada hari ini ya, sampai dengan hari ini. Dan apa saja petisinya yang telah dilakukan oleh guru honorer ya? Apa-apa saja butirnya. Di sini saya akan tunjukkan pada kalian semua sebuah berita ya yang dimuat oleh jpnn.com pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021 ya. Dengan judul 4 petisi guru honorer jelang tes P3K tahap 2. Lihat yang terbanyak dukungannya ya. Ini 4 petisi yang terbanyak maksudnya ya. Bukan 4 petisi baru dilakukan oleh guru honorer, tapi ini yang terbanyak di tanda tangan ya. Oke. Angkat guru honor passing grade menjadi ASN P3K. Kita lihat. Di sini guru honorer yang tidak lulus P3K tes P3K di tahap 1 menyampaikan aspirasi mereka melalui petisi agar diberikan prioritas oleh pemerintah dalam seleksi tahap 2 pada November mendatang ya. Ini bulan November nanti ya. Akan dilaksanakan tes P3K tahap 2. Jadi bagi rekan-rekan sudah bisa mempersiapkan diri ya dengan matang ya, jika ingin mengikuti kompetisi di tahap 2 ini dan agar kalian bisa lulus ya. Oke, di sini kita lanjut. Pantauan jpnn.com, ternyata ada banyak petisi yang dibuat guru honorer menjelang tes P3K tahap 2 nanti. Berikut 4 petisi yang cukup menonjol saat dipantau pada Senin tanggal 18 bulan 10 ya, di jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Yang pertama itu petisi prioritas guru honorer negeri. Kita lihat isi petisinya. Petisi ini dibuat oleh Ketua Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia atau PGHRI Kabupaten Banyuwangi, yaitu Muhammad Sanur ya. Dia ingin guru honorer di sekolah negeri diprioritaskan menjadi ASN pada tes P3K tahap 2 berdasarkan masa pengabdian yang dihargai melebihi serdik ya. Ini saya setuju ya, karena banyak kemarin di tahap 1 ini tidak ada masa kerja, tidak dijadikan sebuah penghargaan bisa dikatakan ya, karena tidak dikasih afirmasinya, nilai afirmasi. Meskipun guru ini baru berumur di bawah 35, tapi masa pengabdiannya ini terkadang lebih lama beliau ini daripada yang sudah berumur di atas 35 tahun ya. Oke, kita lanjut. Jika serdik diakui 500 poin, Sanur meminta para guru honorer sekolah negeri yang memiliki akta 4 juga diakui 500 poin ya. Ini maksudnya kemarin kan bagi guru yang memegang ataupun sudah mempunyai sertifikat pendidik dikasih 500 poin ya nilainya. Nah, di sini Bapak Sanur ini meminta jika guru yang memiliki akta 4 juga diberikan ya, akta 4 yaitu dari kuliah ya. Oke. Kita lanjut. Tolong hargai para guru sepuh supaya ditambah afirmasinya untuk lulus password PG, tulis Sanur melalui petisi itu. Oke, kita lihat selanjutnya. Di sini petisi itu sudah mendapat dukungan 820 dan 27 ya tanda tangan ya. Ini petisi yang pertama. Yang kita lihat petisi yang kedua. Masih P3K Guru 2021 masa kerja ya. Di sini kita lihat isinya.
Rengga Purnama selaku pembuat petisi menilai afirmasi guru yang telah diberikan dalam tes P3K 2021 belum cukup menuntaskan permasalahan guru honor yang telah mengabdi di sekolah lebih dari 10 tahun. Ya benar nih ya. Oke, kita lanjut. Terlebih lagi para guru honorer yang dengan usia di bawah 35 tahun memiliki loyalitas yang tidak diragukan lagi. Ini seperti sudah saya katakan barusan ya. Ini di sini rupanya ada di dalam petisi ini ya. Oke, kita lanjut. Memang ya, kalau kita lihat di lapangan ya, ada guru yang di bawah 35 tahun, tapi masa kerjanya, pengabdiannya sudah melebihi dari guru yang berumuran di atas 35 tahun ya. Ini tidak semua ya. Ada kedapatan juga ada yang demikian ya. Oke, kita lanjut. Di sini Rengga berharap dedikasi itu dijadikan dasar pemberian tambahan afirmasi yang dilihat dari masa kerja melalui aplikasi Dapodik atau Infogetika di Kemdikbudristek. Ini memang bisa kita lihat kalau kita cek masa kerja seperti yang sudah saya buat video kemarin, cara mengetahui masa kerja ya di lewat Infogetika ini ya. Oke, kita lanjut. Mari dukung para guru yang telah mengabdi sekian lama untuk diperhatikan dalam perekrutan P3K Guru 2021 dilihat dari masa kerja. Tulis Rangga dalam petisi itu. Mari kita dukung tanda tangan pada petisi ini. Ya, di sini dukungannya di petisi ini sekitar 862 ya tanda tangan. Dan semoga lebih tinggi lagi ya, karena kalau di sini saya setuju ya, karena banyak guru-guru yang belum sampai ke situ ya. Baik, selanjutnya kita lihat petisi yang ketiga, yaitu selamatkan guru honorer lolos passing grade ataupun PG P3K ya. Kita lihat isinya. Di sini melalui petisi ini Muhammad Roni Permadi Haryanto menuntut keadilan. Pertama, luluskan peserta P3K tahap 1 yang lolos PG, namun dinyatakan tidak lulus di tahap 1. Yang kedua, fasilitas peserta yang lolos PG aturan awal atau tanpa memandang peserta tersebut mendapatkan afirmasi atau tidak ya, sesuai aturan awal. Untuk difasilitasi mengikuti ujian PNS atau CPNS RED di masa depan tanpa memandang usia, namun beracuan pada masa bakti dia selama dia mengabdi menjadi honorer. Namun, petisi ini baru mendapatkan dukungan 117 tanda tangan. Ini sangat masih minim ya, daripada yang dua petisi di atas tadi ya. Baik, di petisi 4 kita lihat dengan judul Angkat Guru Honorer Passing Grade menjadi ASN P3K. Ini khusus untuk guru-guru honorer yang telah lulus passing grade namun belum dinyatakan lulus dikarenakan belum mendapatkan formasi ya. Kita lihat dulu isinya. Guru honorer bernama Iswandi selaku pembuat petisi mengaku telah mengikuti tes P3K dan sudah lulus passing grade ataupun PG, akan tetapi dinyatakan tidak lulus. Ini dikarenakan belum mendapatkan formasinya. Oke, kita lanjut. Kami yang sudah bersusah payah mengikuti tes dan belajar dengan giat, tetapi setelah kami bisa mendapatkan nilai passing grade, kami dinyatakan tidak lulus menjadi ASN P3K. Tulis Iswandi. Ini petisi ini sudah mendapatkan dukungan lumayan banyak, yakni 8.452 tanda tangan. Ini lumayan banyak daripada 3 petisi yang sudah kita jelaskan barusan ya. Baik, rekan-rekan semua, cuma demikian yang dapat saya berbagi di kesempatan ini. Semoga kiranya bermanfaat ya. Dan sebelum kita akhiri, seperti biasanya, rekan-rekan yang belum memberikan subscribe ya ataupun belum memberikan dukungan, silakan diberikan dukungan dulu berupa subscribe
dan diaktifkan lonceng notifikasinya agar rekan semua bisa mendapatkan informasi terupdate dari channel ini ya. Itu dari kita. Dan akhir kata saya ucapkan ribuan terima kasih buat kalian semua yang telah sedianya mendukung channel ini. Dan semoga saja kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.